markas Persib Bandung. Dan baru saja kick off babak kedua dilaksanakan. Persebaya Surabaya 1, Persela Lamongan 0. Kembali inisiatif Persela Lamongan di menit-menit awal ini. John Yuk juga dengan sebuah inisiatif di awal-awal babak pertama ini. Ya, sama seperti peragaan mereka di sejak kick off babak pertama. Berusaha tampil menekan. Dan sebuah clearance yang hampir saja tidak berjalan tadi. Walaupun akhirnya berhasil dijauhkan. Bola dari jantung pertahanan Persela Lamongan. Wow. Komat ataupun Taufik Kasrun. Duel dengan Samsul Arif tadi. Untuk sementara Mat Halil dapat memenangkan duel tersebut. Cukup nakal, kita lihat bagaimana Gangga Mudana menarik jersey dari Corinus Vincril. Sireli dengan penampilan yang cukup kokoh bagi Persebaya Surabaya di babak pertama. Dan kini Vijay. Cukup baik Anang Ma'ruf untuk mengamankan bola. Dan Taufik kembali pada Anang Ma'ruf. Bersiap dengan sebuah crossingnya tentunya di dalam kotak penalti. Pato Morales berusaha untuk menciptakan ruang gerak. Belum berakhir Anang Ma'ruf. Sebuah keputusan yang cukup baik dari seorang Anang. Kita lihat bagaimana ia mendapatkan sebuah rebound dari scrimmage tadi dan langsung mengirimkan tendangan ke sudut jauh. Kita lihat meski masih melenceng dari sasaran, namun keputusannya saya kira cukup baik. Kembali Sireli tanpa kompromi melakukan clearance. Oh, cukup cermat tadi Jimmy Suparno untuk memperoleh kembali penguasaan bola bagi Persela Lamongan. Mudana dapat dipotong tadi oleh Mat Halil. Namun Zada pergerakannya, pelanggaran dari Vijay tadi terhadap Zada. Ya, saya kita mendengar ada pergantian pemain dan Andik Firmansyah, satu striker yang kerap kita lihat dengan pergerakan tanpa kompromi dan juga dribbling yang sangat prima. Disuntikkan Rudy Kalces, menarik keluar Corinus Vincril. Andik Firmansyah sendiri merupakan pemain termuda dari kubu Persebaya Surabaya, pemain yang masih berusia remaja ini, 18 tahun saja. Merupakan salah satu striker masa depan tentunya bagi Persebaya Surabaya. Bersiap Fabiano dengan tembakan yang cukup keras, namun tidak mampu. Cukup tegar penampilan dari Saifuddin sejauh ini. Ya, satu usaha cukup bagus, set piece Fabiano. Kita melihat bagaimana tendangannya dengan akurasi yang juga terjaga di situ. Tapi juga sesuatu yang mudah buat seorang Saifuddin. Usaha pertama dari Andik, membayangi pergerakan dari Fabiano. Oh, dapat dicuri dengan cerdik tadi oleh Morales. Tidak melihat pergerakan dari Morales. Dan pelanggaran dari Fadli Yariri terhadap Andik Firmansyah kini mengundang dan membawa pada sebuah kondisi ataupun situasi tendangan bebas bagi Persebaya. Ya, kembali sebuah kesempatan dan kita lihat bagaimana manuver dari Pato tadi yang membantu Andik Firmansyah. Dan
Memang sangat disayangkan hanya postur tubuh dari seorang Andik yang terlalu kecil memang untuk berduel 1 lawan 1 dengan bek lawan. Tapi pedas, Bung Ucup, seperti cabai rawit. John dengan crossingnya dipotong dan gol. Baru saja kita membahas mengenai postur tubuh dari Andik Firmansyah yang langsung dijawab dengan gol sundulan 2-0. Iya, tampaknya Andik mendengar secara batin apa yang kita bicarakan dengan tubuhnya kecil. Dia tuh membuktikan bahwa ia juga mampu membuat gol dengan kepalanya. Namun kita lihat bagaimana sebuah umpan yang tentu saja menentukan terjadinya gol tersebut. Dan kita melihat juga kejelian dari seorang Rudi Kalces memainkan Andik Firmansyah. Dan satu umpan yang sangat prima. Andik dengan cepat masuk merangsek dan sundulan lewat umpan yang juga prima dari Jeon Hyung-bo. Selesaikan dengan sundulan yang sangat bagus oleh Andik. Dan ini dia selebrasi yang mengingatkan kita kepada selebrasi Rose Mia pada saat Piala Dunia tahun 1990 di Italia. Dengan goyangan tari perut di tiang sudut, Andik pun melakukan itu. Dan hari ini akan selamanya diingat oleh Andik Firmansyah yang menciptakan gol perdananya sepanjang karir sebagai pemain profesional. Ya, dan sangat mengesankan karena itu dilakukan dengan kepalanya. Ya, Dia ingin menjawab keraguan orang yang mensibirnya terlalu kecil sebagai seorang striker dengan mencetak gol melalui tandukan. Hamzah Reza bersiap tentunya. Pergantian pemain terakhir yang bisa dilakukan oleh Persela Lamongan. menarik memang apa yang diungkapkan oleh rekan Arya. Sebuah gol yang akan sangat dikenang oleh seorang Andik Firmansyah. Seorang remaja 18 tahun memetik gol pertamanya dalam atmosfer Jarum Indonesia Super League. Lewat sebuah derby Jatim. Oh, sebuah kesempatan tadi Tommy Rifka memegangi kepalanya dan memang cukup baik usahanya walaupun belum menemui jala dari Persebaya Surabaya sejauh ini. Usaha dari Tommy Rifka untuk melayang terbang mendahului lawannya, namun tandukannya masih belum begitu terarah. Kita menantikan respon Joko Susilo ketika dia sudah menyiapkan seorang Hamzah Reza, siapa akan ditarik keluar lapangan. Dan pilihan terbaik buat Lamongan adalah lebih berani keluar menyerang, menekan Persebaya ketimbang mereka sudah berada dalam situasi selalu ditekan oleh anak-anak Surabaya. Kita melihat bagaimana Ahmad Halil dan juga Anang Ma'ruf di kanan begitu leluasa keluar memberikan tekanan. Ya, Tommy Rifka yang ditarik keluar oleh Joko Susilo. Kini Zada dipotong tadi oleh Sireli. Kemenangan dan juga 3 poin tentu sangat-sangat berarti buat skuad Rudi Kalces sebagai satu tiket berikut untuk tetap bisa menjauh dari zona playoff dan juga zona degradasi apalagi. Hamzah Reza dengan kontribusi pertamanya pada partai ini masuk sebagai pemain pengganti. Kembali Hamzah Reza berusaha untuk keluar dan mengecoh pergerakan dari Anang Ma'ruf, terjatuh. Diputuskan kini tendangan bebas bagi Persela Lamongan tampaknya. Kita lihat memang sebetulnya tidak ada sentuhan berarti. Namun pressure dari dua pemain belakang Persebaya jelas membuat ruang sempit bagi Hamzah Reza untuk bisa melakukan manuver. Jimmy Suparno crossing di kotak penalti hampir saja mampu untuk dijangkau oleh Zada. Mudana tampaknya hanya keluar dari lapangan permainan. Kita melihat dan mendengar secara sayup-sayup bagaimana bonek mania herois memberikan supporting buat skuad Persebaya. Dan mereka memang merindukan itu
sebuah keunggulan. Dan di akhirnya adalah sebuah kemenangan tentu saja. Kembali melalui Taufik. Kerjasama yang cukup baik dengan Andik Firmansyah. Kembali Taufik. Umpan dapat dipotong dengan begitu cermat tadi oleh Fadli Hariri. Hamzah Reza. Kembali masih kita saksikan gap yang cukup jauh antara lini tengah dan juga lini depan dari Persela Lamongan. Sesuatu yang belum berubah dari yang kita saksikan sepanjang babak pertama. Sangat betul Bung Arya. Dan sejauh ini Kurniawan dan juga Syamsul Arif sangat-sangat jarang mendapatkan suplai yang berarti untuk bisa menyodorkan ancaman buat Saifuddin di bawah Mister Persebaya Surabaya. Taufik, Andik Firmansyah telah berada dalam posisi offside. Walaupun bisa meneruskan bola tadi untuk sebuah umpan berbahaya bagi Patricio Morales. Ada warna baru memang kehadiran seorang Andik Firmansyah. Jauh lebih eksplosif. Pressure dari anak-anak Persebaya Surabaya. Dapat dicuri oleh Jimmy Suparno. Kini Hamzah Reza. Masih Hamzah Reza berusaha berkelit dari hadangan dua pemain, tidak berhasil Syamsul Arif untuk meneruskan bola kepada Kurniawan Dwi Yulianto tadi. Mat Halil kembali dapat diambil dan dikuasai oleh pemain-pemain Persela. Taufik Kasrun. Kesalahan yang begitu elementer dari pemain ini. Kurang konsentrasi tampaknya. Ya, ini adalah persoalan fokus dan konsentrasi tentu saja. Satu kesalahan yang sangat-sangat elementer. Sebuah hasil positif sejauh ini bagi Rudy Kelces. Mulai kiprahnya sebagai pelatih pengganti di Persebaya Surabaya menggantikan peran dari Danur Windo pertengahan musim ini. Beban yang berat menyandang nama besar Persebaya tentunya sebagai salah satu tim besar Liga Indonesia. Di antaranya pernah menjadi juara pada tahun 2004 dan kartu kuning kepada Wijaya pelanggarannya terhadap Hamzah Reza. Cukup keras memang. Satu tabrakan Wijaya untuk Amsar. Sebuah kartu kuning yang didapatkan pada saat mereka leading, pada saat mereka unggul 2-0. Kembali Andik Firmansyah tidak berhasil tadi untuk meneruskan bola pada Patricio Morales. Terjatuh. Mat Halil, Hamzah Reza kini justru yang menjadi pelanggar. Masih terkapar sejauh ini Mat Halil, salah satu pemain senior tentunya di kubu Persebaya Surabaya. Pemain satu dari dua pemain yang masih bertahan dari tim yang menjadi juara pada tahun 2004. Samping Anang Ma'ruf tentunya. Kembali kita saksikan gol perdana dalam karir profesional Andik Firmansyah. Pemain dengan tinggi tubuh 165 cm ini. Mampu untuk menaklukkan kiper dan juga lini belakang dari Persela untuk mencetak gol secara fantastis melalui tandukan. Ada kecepatan memang. Dan juga kejelian dari Andik. Mencermati umpan dari Jeon Byung Hyuk. Serangan balik ini datang dari Persela Lamongan, Jimmy Suparno. Melihat rekan-rekannya, masih Jimmy Suparno dikirimkan sebuah crossing. Tidak mampu tadi untuk menjangkau Kurniawan Dwi Yulianto. Hamzah Reza.
Komat Suharto. Cukup tenang penampilan di lini belakang bagi Persebaya Surabaya. Andik Firmansyah. Oh, sayangnya tidak berhasil meneruskan bola kepada Patricio Morales. Dihalau saja umpan panjang dari Mudana tadi oleh Jayusman. Zada, Taufik Kasrun, Samsul Arif, Anang Ma'ruf menghalau. Komat Suharto, Amsar Reza. Kembali terlihat aktif dan agresif pemain-pemain Persela untuk mengejar defisit ketinggalan 2 gol ini. Dan Taufik kembali hadir sebagai penyeimbang di lini tengah. Pato Morales, umpan terobosan yang sangat baik, namun posisi dari Andik Firmansyah terlebih dahulu berada dalam situasi offside. Saya pikir sebuah umpan yang sangat cerdas dari Pato. Sayang memang Andik dengan kecepatan yang juga tinggi tadi berangkat dalam situasi offside. Jimmy Suparno, Amsar Reza kembali kehilangan bola. Nugroho Mardianto tadi dengan clearance. Hampir saja kehilangan bola kembali. Ini Jimmy Suparno. Crossing menjangkau Kurniawan. Dapat dibuang tadi dengan cukup taktis oleh Sireli, dan kecepatan dari Andik Firmansyah hampir saja bisa melewati Fabiano. Sebuah duel dengan postur yang tidak berimbang di situ. Cukup merepotkan sejauh ini pemain termuda, pemain terpendek dari skuad Persebaya Surabaya. Dalam mengobrak-abrik pertahanan dari Persela Lamongan, memberikan sebuah daya dobrak tambahan. Dan akhirnya berhasil mencetak gol pada menit ke-50, gol yang perdana di karirnya sebagai pemain profesional dari pemain remaja, Andik Firmansyah. Tarungan di lini tengah akhirnya dimenangkan kini oleh Persebaya melalui Taufik kembali. John, umpan terobosan yang tidak berjalan dipotong oleh Fadli Hariri. Cukup tenang sejauh ini Persela Lamongan mengontrol kembali keadaan. Ya, dan ini satu kesempatan. Sireli harus berhadapan dengan Jimmy Suparno, dan kembali Sireli, penampilan yang begitu baik sejauh ini. Amsar Reza, Kurniawan, kombinasi dengan Jimmy Suparno, crossing dilepaskan oleh Jimmy. Terlebih dahulu bisa dipotong oleh Syaifuddin. Oh, Apakah ada otot yang tertarik dari Syaifuddin? Tidak ada gangguan sama sekali yang menimpa Syaifuddin ketika ia menjemput dan menyongsong bola crossing ini. Bahkan kita lihat Kurniawan berada begitu jauh dari posisi Syaifuddin sebelum akhirnya memegangi kakinya, dan memang sekarang tampaknya dibantu oleh Jayusman untuk mendapatkan perawatan. Ya, tadi Bung tertarik Arya, ketika Syaifuddin terbang tadi mencoba menangkap bola, dia pun sudah dalam kondisi meringis tadi. Sepertinya ada otot Syaifuddin yang tertarik.
Kita melihat sama sekali tidak ada gangguan. Ya, otot paha sepertinya. Dan masih meringis kesakitan tentunya Syaifuddin. Endra Prasetya disiapkan Rudy Kelces. Kalau memang Syaifuddin ditarik keluar lapangan, sangat terbuka juga kemungkinannya, Arya. Di mana Syaifuddin sepanjang permainan jarang sekali mendapatkan tekanan sehingga kurang pergerakan. Masih mendapatkan treatment atau perawatan untuk bisa mengatasi cederanya sejauh ini Syaifuddin. Dan masih belum ada perkembangan terbaru dari Pekanbaru, masih keunggulan PSPS 2-0 atas Persib Bandung. Gol diciptakan kembali kami umumkan dari Cyril Chana pada menit ke-24 dan juga Herman Zumafo pada menit ke-28 melalui trik penalti. Kontribusi besar dari pemain asing asal Kamerun. Kontribusi dari Andik Firmansyah juga sangat besar pada pertandingan ini. Pemain termuda dan pemain termungil dalam skuad Persebaya musim ini. Di antaranya akhirnya mempersembahkan gol kedua bagi Persebaya Surabaya, uniknya melalui sebuah tandukan, dan akhirnya Syaifuddin harus keluar digantikan oleh Endra Prasetya, dan memang tampaknya cukup serius cedera dari Syaifuddin akibat tertarik otot tadi. Dan memang porsi penampilan antara Endra Prasetya dan juga Syaifuddin cukup berimbang musim ini. Syaifuddin bermain sebanyak 13 kali, sementara Endra bermain sebanyak 11 kali. Mat Halil. Andik Firmansyah dengan kelincahannya melebar pada seniornya Anang Ma'ruf. Taufik. Masih Taufik. Berusaha untuk melewati Komat Soeharto dari Taufik. Tanpa kompromi Komat membuang bola. Menarik memang mencermati pergerakan pemain-pemain Persebaya yang sebagian dari mereka bertubuh mungil. Lihat ada Andik, ada Taufik, ada Mat Halil, dan juga ada Anang Ma'ruf. Tapi mereka juga memiliki kecepatan yang sangat prima ketika sudah bersama bola. Sireli. Isada. Kembali pada penguasaan dari Samsul Arif. Pergerakan Samsul di kotak penalti kembali dipotong dengan sangat baik oleh Sireli. Sedikit akrobatik tadi. Andik Firmansyah memperlihatkan kecepatannya, dan akhirnya pengalaman dari Fabiano yang memotong langkah dari Andik Firmansyah. Pertarungan antara pemain muda dan pemain senior, tentunya sang kapten ke-11 melawan pemain remaja. Ya, tampaknya kali ini Fabiano tidak ingin lagi dipermalukan untuk yang kedua kalinya. Karena sebelumnya Andik mampu mengelabui Fabiano dengan mencetak gol lewat kepala, yang kali ini kembali Andik Firmansyah berhasil dengan sentuhan pertamanya untuk menguasai bola, namun tidak berhasil untuk meneruskan bola ke gawang dari Persela Lamongan.
Dan Fabiano betul-betul memanfaatkan kelebihan fisiknya untuk menutup celah yang dapat membuat Andik mencetak gol keduanya pada pertandingan sore hari ini. Dan memang perbandingan postur antara kedua pemain ini, kami ralat mengenai tinggi tubuh dari Andik Firmansyah bahwa sebetulnya adalah 162 cm. Dan kita saksikan Fabiano memang salah satu pemain tertinggi di kubu Persela Lamongan tentunya, bagaikan seorang raksasa pada tinggi tubuh 184 cm. Ya, sebuah hal yang tidak sebanding memang. Tetapi kita juga mencatat bagaimana kecepatan menjadi nilai lebih dari Andik Firmansyah, plus keberanian tentu saja dalam melakukan duel-duel. Gangga Mudana, Taufik Kasrun, dan Amsar Reza saling bekerja sama. Kembali Taufik Kasrun dengan crossing menuju kotak penalti. Kita lihat tidak ada pola serangan yang tertata apik, yang skematik. Kita lihat semua serba tanggung, dan di sini belum ada pergerakan atau juga manuver-manuver dari lini depan Persela yang bisa membahayakan pertahanan Persebaya. Pelanggaran Levijay tadi terhadap Amsar Reza. Dua orang pemain yang biasa mengeksekusi tendangan-tendangan bebas dari Persela Lamongan. Zada bersiap tembakan langsung. Zada memang keras, Tapi namun menabrak tidak angin terarah. Ya, sangat ironis memang melihat bagaimana kontribusi Zada yang pada pertandingan sore ini sangat di bawah performa terbaiknya. Ya, setuju Bung Ucup, di bawah bentuk terbaik. Kita melihat tidak ada kreasi-kreasi yang bisa dimunculkan oleh Zada. Sehingga sejauh ini Samsul dan juga Kurniawan jarang mendapatkan bola-bola bagus. Ya. Berkali-kali kita melihat bagaimana Wijay menjadi tembok. Dia menghentikan siapapun yang terdekat. Dan kali ini Gangga Mudana. Dua gelandang bertahan yang harus saling berjibaku di lini tengah. Pada pertandingan sore hari ini kembali bersiap kita saksikan Fabiano dan juga Zada, dan Lucky Wahyu akhirnya masuk untuk menggantikan peran dari John Yukyuk. Ya, penampilan John saya kira patut diberikan credit point tersendiri pada laga sore hari ini, di mana ia memberikan sebuah umpan ataupun assist bagi terciptanya gol Andik Firmansyah tadi, gol kedua Persebaya sore hari ini. Siap Fabiano, siapakah yang akan menjadi eksekutor? Fabiano tampaknya tembakan langsung hampir saja mengecoh Hendra Prasetyo dengan pantulan kepada tanah yang mungkin cukup menyulitkan dari Hendra Prasetyo. Kembali kita saksikan sebuah tendangan melengkung dari Fabiano. Berusaha cepat Zada untuk melakukan lemparan ke dalam. Taufik Kasrun. Samsul Arif kembali pada Taufik Kasrun. Crossing dari Taufik Kasrun dihalau saja oleh Nugroho Mardianto. Kembali menghasilkan sebuah crossing sepak pojok. Mesti ekstra hati-hati memang lini belakang Persebaya. Dan juga tetap harus kerja keras anak-anak Lamongan. Zada. Kurniawan. Dan sebuah tendangan akrobatik dari Jimmy Suparno. Masih belum merepotkan
lini pertahanan dari Persebaya Surabaya. Kesempatan untuk serangan balik ini. Dan Pato Morales terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Ya agak terlambat tadi Taufik untuk mengirimkan sebuah umpan terupas. Karena seluruh pemain belakang Persela sudah maju untuk melakukan perangkap offside. Masih pertarungan di lini tengah. Kini dimenangkan oleh Zada. Saling tertawa dan bertukar senyum antara Amsar Reza dan juga Mata Halil. Ya, cukup nakal kita lihat Mata Halil. Kembali menarik kaos dari Amsar Reza. Jimmy Suparno. Zada. Sedikit bermain positif kini Persela Lamongan dan ganjalan terhadap Zada oleh Lucky Wahyu. Ya, tendangan bebas yang ketiga kali dalam tempo beberapa menit. Akankah ini kembali melenceng seperti dua tendangan sebelumnya? Sepertinya memang para pemain belakang Persebaya ini tidak ingin mengambil risiko, membiarkan para pemain Persela masuk ke dalam kotak 16. Walau ini pun juga menghadirkan risiko lain melalui sebuah set piece tentu saja. Dan tendangan bebas terakhir yang dieksekusi oleh Fabiano justru sempat merepotkan Endra Prasetyo. Maka kini giliran Zada yang akan mengeksekusi dan Komat Suharto begitu kencang tendangannya Endra Prasetyo. Ya, Dengan recovery yang cukup baik akhirnya. sebuah eksekusi set piece yang bagus kita lihat dari depan mulut gawang Saifuddin. Ada rebound di situ. Endra Prasetya maksud saya, dan aman. Zada. Umpan yang cukup baik Zada, namun Kurniawan telah berada dalam posisi offside dalam pengamatan asisten wasit. Iya, seperti setengah tak percaya Kurniawan. Umpan yang begitu baik sebetulnya dari Zada. Kita lihat tampaknya memang para pemain Persebaya lebih banyak menunggu kali ini untuk kemudian melancarkan serangan balik dibanding berinisiatif untuk menekan seperti di babak pertama sebelumnya. Andik Firmansyah menuju pada Pato Morales. Sebuah ganjalan Mat Halil dengan sebuah usaha masih belum bisa menaklukkan Fauzal. Ya, memang ada usaha untuk menjatuhkan Pato tadi, tapi situasi menjadi play on karena statusnya menguntungkan buat skuad Persebaya. Aksi yang baik baru saja kita saksikan dari Zada dengan kontrol memasukkan bola di antara dan Kurniawan. Kehilangan bola tadi walaupun Zada seperti memberikan isyarat bahwa ada rekannya yang lebih terbuka di sisi kanan. Dan bebas, tidak terjebak dalam posisi offside. Patricio Morales, Andik Firmansyah. Pemain muda ini cukup merepotkan sejauh ini bagi Persebaya ataupun bagi Persela Lamongan. Kali kedua kita melihat bagaimana sebuah umpan yang matang dari Pato Morales dan bam! Tendangan dari Andik masih belum terjaga akurasinya. Tetapi juga sudah cukup merepotkan buat Fauzal Mubarok. Taufik Kasrun kehilangan bola, memilih untuk mendribel bola. Namun Mudana, recovery, Vijay. Kembali dalam penguasaan pemain-pemain Persebaya.
Kembali melalui Andik Firmansyah, keberanian dari pemain muda ini. Pato Morales, masih Pato Morales, penetrasi Pato. Andik Firmansyah memutuskan untuk menembak langsung dan masih melebar. Ya, meski kita tahu bahwa di sebelah kanan ada teman Andik yang jauh lebih free kemungkinannya, dan kita melihat keseimbangannya juga belum gitu sempurna dari Andik. Terlalu terburu-buru memang. Ada kesan Kalau Andik memaksa sedikit memang. lebih bisa sabar melihat ada situasi yang lebih bebas di sektor kiri pertahanan Lamongan, ada Taufik di situ, cerita mungkin bisa lain. Mungkin kondisi adrenalin dan juga emosi yang meningkat karena berhasil mencetak gol perdana Ya. pada pertandingan ini. Usaha Lucky Wahyu tadi begitu jauh. Jimmy Suparno. Hamsa Reza dilanggar tadi oleh Sireli yang meminta maaf langsung. Udana. Samsul Arif. Taufik Kasrun. Kembali Sireli datang di sana, namun Samsul Arif kini penetrasi dan masuk, dan masih bisa ditepis tadi oleh Endra Prasetya. Ya, kita lihat bagaimana sebuah kecepatan Samsul Arif tadi. Kembali Kurniawan dan kembali Endra Prasetya sebelum diamankan oleh Nugroho Mardianto. Benar-benar sulit dipercaya. Dalam durasi 1 menit ada 2 peluang yang begitu matang yang didapatkan anak-anak Lamongan lewat 2 tombaknya, Samsul. Dan juga kita melihat tadi peluang kedua lewat Kurniawan Dwi Yulianto. Sulit dipercaya memang, tapi itulah juga bagian dari kesiapan Endra Prasetya. Ini dia, Samsul Arif, lolos dari hadangan Jaisman dan bam! Tendangannya masih bisa diselamatkan Endra. Dan bola muntah, ada scrimmage, gagal mendadak memberikan umpan sodor untuk Kurniawan, juga bebas dan bam! Kembali Endra menjadi penyelamat sebelum digusur ke bawah lapangan oleh Nugroho Mardianto. Ya, saya kira peruntungan memang belum berpihak kepada Persela Lamongan. Meski mendapatkan kesempatan emas 2 kali beruntun dalam tempo yang berdekatan, namun lagi-lagi masih membentur barikade pertahanan Persebaya, khususnya penjaga gawang Endra Prasetya yang begitu baik, membuat peluang Persela kembali terbuang. Umpan Taufik Kasrun kepada Samsul Arif. Berkelit Samsul Arif dengan begitu cepat dan begitu baik. Namun akhirnya tidak diikuti dengan sodoran crossing yang sangat baik. Tapi usaha keras dari Samsul memang perlu diapresiasi, Bung Arya, juga Bung Ucup. Masih tetap dengan spirit yang terus terjaga sepanjang permainan. Dan kita melihat penetrasinya dari sektor kiri pertahanan Persebaya cukup bagus tadi. Jian Byung Hyuk, kita lihat tadi. Mencoba kembali Persela Lamongan melalui Jimmy Suparno kini. Hamsa Reza handball tadi. Ya, terlihat memang dengan jelas bagaimana lengan dari Hamsa Reza tadi. Pato Morales. Dianggap melakukan handball tadi. Cepat diambil oleh Fabiano. Komat Suharto. Jimmy Suparno dan Zada kurang begitu berjalan tadi kerjasamanya. Ya, daya tekan yang
kurang cepat ataupun juga kurang agresif dari para pemain Persela, khususnya di lini pertahanan, membuat para pemain gelandangnya seperti Zada harus turun ke bawah untuk mencari bola. Agak sedikit menekan, kita lihat memang anak-anak Lamongan dalam durasi sisa sekitar 5 menit. Back heel yang cukup impresif tadi dari Kurniawan. Dimaksudkan kepada Jimmy Suparno sebelum akhirnya diamankan dan dibuang saja oleh Anang Ma'ruf. Jimmy Suparno crossing yang tidak memberikan kontribusi berarti tadi, justru menyia-nyiakan sebuah peluang yang amat berharga di sisa waktu ini, setidaknya melalui set piece yang bisa memberikan peluang untuk mengejar defisit tertinggal 0-2. Jajaran ofisial dan juga pemain cadangan dari Persebaya Surabaya. Ini adalah keunggulan dan segera menjadi kemenangan yang berarti buat skuad Persebaya. Meski tidak cukup membantu untuk mengangkat posisi mereka dalam konfigurasi klasemen sementara. Tapi paling tidak ada harapan yang mereka bisa bangun dengan pelatih baru, Rudi Kaljas. Jimmy Suparno kembali, Kurniawan Dwi Yulianto, Zada, Mudana kepada Taufik Kasrun, terus-menerus menekan, dan Samsul Arif kini dalam kotak penalti. Sebuah bola lob dari Samsul Arif dapat dipotong tadi oleh Endra Prasetyo dari usaha Kurniawan untuk menjemput umpan tersebut, membelakangi bola tadi. Ya, kita lihat bagaimana usaha keras tak kenal putus asa kita diperlihatkan oleh Samsul Arif. Namun memang masih saja umpan-umpannya belum mendapatkan respon yang baik dari Kurniawan maupun juga pemain lainnya di kotak penalti Persebaya. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Sesuatu memang di pinggir lapangan. Ada tabrakan antara Nugroho dan juga Samsul Arif. Oh. Kartu memang selayaknya. Sudah berkali-kali Samsul Arif mendapatkan intimidasi dari para pemain belakang Persebaya. Ya, dan memang kartu kuning yang berikut buat anak Persebaya. Wow, dan sebuah kesempatan hampir saja Fabiano tadi yang memang tampaknya melompat lebih tinggi dari penjaga gawang Endra Prasetya. Belum berhasil untuk menaklukkan dan memberikan gol balasan bagi Persela Lamongan. Kita saksikan. Sebuah bola asis yang dilayangkan dari sektor kanan. Ada duel Fabiano dan juga Endra Prasetya. Cukup bagus sekali sejauh ini penampilan Endra. Memberikan beberapa kali reaksi penyelamatan. Langsung umpan ke depan dari Fabiano kepada Amsar Reza.
tidak mampu untuk melewati Jayusman Triadi tadi. Dan tambahan waktu 4 menit yang diberikan sebelum mencapai hasil akhir. Lucky Wahyu, masih Lucky Wahyu. Ya. Pergerakan Pato Morales, umpan terobosan. Offside Lucky Wahyu. Cukup lebar memang durasi tambahan waktu. Karena kita melihat juga mencatat bagaimana cukup lama Saifuddin berkapar tadi. Kembali Persebaya kini dengan penguasaan melalui Taufik. Anang Ma'ruf. Vijay. Potong oleh Mudana. Dan duel kembali dimenangkan di lini tengah oleh Persela Lamongan. Umpan yang sangat baik kepada Samsul Arif di dalam kotak penalti. Berusaha tadi Samsul dan kembali dengan ruang tembak dan tembakan yang masih belum berhasil untuk menembus Endra Prasetya. Ya, luar biasa sekali bagaimana upaya keras kita lihat jatuh bangun Samsul Arif. Dan dengan sudut yang sangat sempit, yang mencoba melakukan syuting. Sayang arahnya masih jauh dari sasaran. Ya. Jimmy Suparno kembali. Komat Suharto. Di sisa waktu ini Persela Lamongan. Zada mencongkel bola, kembali ada Samsul Arif di sana. Masih dapat ditanggulangi oleh pemain-pemain lini belakang dan kita melihat aksi dari Kurniawan. Walaupun masih belum berhasil untuk bisa menaklukkan Endra Prasetya. Ya. Tendangan yang cukup brilian namun Keputusan lewat sebuah first time tidak begitu kuat memang. Ya. Apa yang dilakukan, apa yang dilesakan oleh Kurniawan. Tapi memang menit-menit akhir adalah menit-menit yang menentukan ketika sebuah aksi individu. keberanian dari Andik Firmansyah yang tampaknya masih diselimuti adrenalin dan semangat untuk terus memberikan kontribusi bagi Persebaya Surabaya. Di samping mencetak gol kedua pada sore hari ini. Berusaha berkali-kali untuk bisa melewati Fabiano. Kini memainkan possession atau berusaha memainkan possession football pemain-pemain Persebaya. Zada. Dicuri tadi oleh Nugroho Mardianto. Mat Halil. Kembali pada Andik Firmansyah. Dengan ruang gerak. Crossing ia lepaskan. Pato Morales di sana. Ya, cerdik kita lihat Pato membiarkan bola menjadi sebuah sepak pojok. Saya pikir ini kesempatan terakhir buat skuad Persebaya. Taufik pendek saja pada Anang Ma'ruf. Crossing dari Anang dengan bola melengkungnya. Fauzal Mubarak memotong. Dan skor akhir akhirnya diraih kemenangan 3-0 PSPS atas Persib Bandung. Dan baru saja peluit Viator Ambarita mengakhiri partai pada sore hari ini, di mana akhirnya Persebaya Surabaya memenangkan derby Jawa Timur atas rivalnya Persela Lamongan dengan skor akhir 2-0. Dan Mitra Sepak Bola, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.